Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami muliakan para alim, para ulama, wabil khusus Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Asep Syamsuddin Halim, guru kita semuanya. Kita doakan semoga beliau umur panjang, sehat walafiat, dan terus mengawal Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, memberikan kemanfaatan untuk bangsa yang kita cintai ini. Yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb yang alhamdulillah telah memberikan sambutan motivasi yang luar biasa pada kita semuanya dalam acara pelantikan sekaligus mengawal kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh PJ Perguna Kabupaten Sumeneb, yaitu Bapak Kiai Haji Imron Hasyim SHMH. Kita doakan beliau umur panjang, sehat walafiat, dan terus untuk bersama-sama bergunu untuk meningkatkan kompetensi guru, ustadz-ustadzah, para dosen di Kabupaten Sumeneb. Yang kami hormati pimpinan pusat yang hadir pada kesempatan kali ini, BW Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, dan juga PC yang barusan dilantik. Kita doakan mudah-mudahan terus berikan kesehatan, kelancaran, dan memberikan manfaat untuk para guru, ustadz, ustadzah, ataupun para dosen di Kabupaten Sumeneb, dan tentunya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi dan sekaligus untuk mengawal kesuksesan pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Bapak Ibu semuanya, para hadirin, dan juga para pengurus yang hadir pada kesempatan kali ini. Disyukuri kehadirat Allah yang Maha Kuasa, kita semuanya masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita akan bersama-sama untuk melakukan bersama-sama seminar nasional yang pada kesempatan kali ini kami diberikan amanat untuk mengembangkan berkaitan dengan deep learning dalam pemikiran dan contoh baik Syekhona M. Khalil Bangkalan dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa ini, tidak ada halangan kita untuk bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi kita, yang dalam hal ini adalah melalui kegiatan deep learning. Bapak Ibu yang kami hormati, kami diberikan amanat tentang pemikiran dan contoh baik Syekhona M. Khalil Bangkalan dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang dihubungkan dengan deep learning yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang luar biasa, masa depan akan selalu penuh dengan kejutan antara dampak Bapak Ibu dan ketidakpastian. Bapak Ibu bisa melihat perubahan iklim, kemudian terkait dengan barusan perang Bapak Ibu antara Israel dan Iran. Bapak Ibu, bencana alam, pandemi yang kemarin kita bukan di dunia, begitu juga pemanfaatan HP, kecanduan game HP anak-anak kita Bapak Ibu, dan sekarang pemanfaatan kecerdasan buatan yang terkait dengan AI, dan sekarang berkembang juga dengan coding Bapak Ibu. Begitu juga menariknya kalau di lingkungan kita antara teori dan praktek, masih muncul banyak teorinya, tapi prakteknya bagaimana? Belum adanya keseimbangan ya Bapak Ibu. Dan juga antara zikir dan pikir, masih banyak mengembangkan pikir tapi kurang zikir, dan tentunya kita untuk mengembangkan bagaimana supaya seimbang antara pikir dan zikir. Selanjutnya Bapak Ibu, antara kita sering mencari kesalahan orang lain daripada kebenaran orang lain, dan juga Bapak Ibu, kita masih banyak di antara kita kadang suka mencari kelemahan orang lain dibanding pada kelebihan kita masing-masing, yang tentunya di sini akan memberikan dampak yang luar biasa terkait dengan pendidikan ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, tindakan ini perlu adanya keseimbangan Bapak Ibu.
Ini akan penyeimbangan antara hidup di dunia ini yang tentunya perlu diseimbangkan tadi antara pemanfaatan HP untuk bermain dengan pemanfaatan HP yang lebih produktif, yang tentunya harus dikembangkan bersama-sama oleh Persatuan Guru Nahdlatul Ulama melalui planning ini. Dan sekaligus dengan kita mengacu kepada pemikiran, dan tidak hanya pemikiran, sekaligus mengambil contoh baik keteladanan beliau dalam kehidupan, sekaligus sampai pada produk hasil karya yang luar biasa yang sekarang menjadi acuan baik organisasi besar di Nahdlatul Ulama ataupun di Muhammadiyah dan juga oleh satuan pendidikan di Indonesia. Sekaligus program yang keseimbangan yang keberlanjutan Bapak Ibu, sehingga kehidupan di situ tidak hanya kehidupan di dunia, tapi sekaligus juga kehidupan di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita merujuk kepada tujuan pendidikan nasional kita Bapak Ibu yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bapak Ibu tahun 1945, pendidikan di situ berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bapak Ibu yang kami hormati, ini supaya keseimbangan itu tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yang kita harapkan bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam konteks ini tentunya pendidikan supaya berjalan bermutu untuk semua. Ini nanti akan dikembang bersama-sama oleh para narasumber yang alhamdulillah nanti akan bersama-sama dengan kita Kiai Haji Ismail Asqolani, Duriyah Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, dan sekaligus nanti Dr. Kiai Haji Ahmad Maimun Samsudin ya, MAG Direktur Pasca Sarjana Universitas Anoukiyah. Alhamdulillah Bapak Ibu nanti akan dibahas oleh beliau secara lebih rinci. Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan bermutu untuk semua ini menjadi kebutuhan kita semua dan juga sekaligus kewajiban negara. Hal ini tentunya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 dan juga Undang-Undang Dasar kita pasal 31 ayat 1 ayat 3. Di situ Bapak Ibu sangat jelas berkaitan dengan hak warga negara yang mendapatkan pendidikan. Kemudian sekaligus di dalam hal ini orientasinya tujuannya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak. Bapak Ibu, keimanan dan ketakwaan serta akhlak ini menjadi fondasi kita, sehingga di dalam untuk rangka mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam ini Bapak Ibu tentunya untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya di dalam pelaksanaannya harus sama Bapak Ibu, hak yang sama dalam rangka untuk memperoleh pendidikan yang bermutu untuk semuanya. Hal ini Bapak Ibu juga didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Bapak Ibu, yang tentunya guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ini sebuah tanggung jawab di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama untuk bersama-sama mengawal itu, sehingga nantinya para guru akan bisa menghadirkan, memberikan layanan, bimbingan yang bermutu untuk anak didiknya. Hal ini Bapak Ibu juga terkait dengan penyandang disabilitas, di mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di sana juga memberikan layanan yang sama, sehingga satuan pendidikan Bapak Ibu semua harus siap untuk menerimanya. Dan sekaligus tentang Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Yang kemudian tentang RPJPN tahun 2025 sampai 2045 yang diwujudkan dalam Akta Cita Kabinet Merah Putih, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan
perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam Astra Cita Kabinet Merah Putih ini Persatuan Guru Nahdlatul Ulama mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka menguatkan pembangunan sumber daya manusia. Kami di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di tim SDM luar biasa Bapak Ibu, alhamdulillah dengan support oleh PC, oleh PW, oleh teman-teman di PP juga PAC, kita mampu menyelenggarakan sebuah kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk meningkatkan SDM Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, baik di dosen ataupun guru ataupun di ustadz-ustadzah dan lain sebagainya. Ini sudah kami laksanakan setiap bulan sekali dan juga nanti bergabung juga dengan para pengurus dengan beberapa waktu-waktu yang telah ditentukan. Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan bermutu untuk semua ini perlu kita kawal bersama-sama Bapak Ibu. Bangsa yang cerdas dan maju. Sehingga pendidikan bermutu tentunya perlu didukung. Ini tadi luar biasa di Kabupaten Sumeneb dengan bersama-sama dengan pemerintah. Tentunya bagaimana untuk bermutu butuh sarana prasarana yang memadai, tendik yang berkompeten, pendidikan tendik yang berkompeten dan sejahtera Bapak Ibu. Tidak hanya kompeten tapi juga sejahtera, lingkungan sosial budaya mendukung. Nanti Bapak Ibu terkait dengan ekosistem, pembelajaran yang adaptif dan bermakna. Tadi Bapak Ibu di planning tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Bupati. Jadi ini merupakan strategi Bapak Ibu dalam rangka pembelajaran adaptif dan bermakna. Karena apa? Banyak sekali anak-anak sekarang dengan melihat tadi kurang seimbangannya, sehingga perlu dibawa ke sana sehingga nanti anak-anak dia pembelajaran akan memperoleh makna dan kesadaran, dan dia juga akan membelajarkan dengan pola yang enjoy learning-nya Bapak Ibu. Nah, pendidikan bersama ini Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya perlu adanya ketersediaan layanan yang merata Bapak Ibu, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat sekolah dan lain sebagainya, desa, di perkotaan dan lain sebagainya. Dan tentunya harus didukung oleh pembiayaan yang afirmatif dengan layanan pendidikan yang inklusif Bapak Ibu, serta adanya pengembangan talenta unggul. Banyak sekali potensi-potensi yang ada di Sumeneb misalkan Bapak Ibu. Ini punya peluang yang luar biasa yang bisa dikembangkan bersama-sama menyangkut potensi yang ada di Kabupaten Sumeneb terkait dengan potensi-potensi yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang peran guru luar biasa seperti ini. Sebab pertama Bapak Ibu sebagai penggerak. Nah ini seorang guru itu sebagai penggerak yang itu sudah dikembangkan di dalam kurikulum Merdeka. Nah sekaligus Bapak Ibu tidak hanya penggerak tapi juga pembangun budaya. Mohon maaf, banyak guru yang hanya memberikan pengetahuan saja tapi tidak diikuti dengan karakter, akhlakul karimah, maka pembangun budaya akan tidak berjalan dengan baik. Tapi sekaligus juga kolaborator Bapak Ibu, bagaimana mengkomunikasikan peran yang menghubungkan yang suatu yang bermakna kepada siswa, pada keluarga, pada masyarakat, juga menterlibatkannya Bapak Ibu dalam kegiatan prosesnya, penyelidikannya, pembelajarannya dan sebagainya, sehingga mereka anak-anak akan terus berkembang secara maksimal dari potensi dirinya, sosialnya ataupun publikasi kemampuan-kemampuan yang harus dikembangkannya bersama-sama. Nah ini dalam konteks ini Bapak Ibu kami tambahi, pendidik juga sebagai publikator. Kadang informasi yang baik itu tidak terakses kepada siswa, kepada guru, kepada ustadz-ustadzah, kepada lembaga pendidikan, dan ini sangat penting sekaligus nanti para anak-anak pun akan terus bereksplorasi kemampuannya melalui media sosial yang ada, sehingga tidak hanya menjadi objek media sosial tapi sekaligus juga bisa menjadi subjek media sosial. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan deep learning Bapak Ibu, tadi sudah disinggung oleh Pak Wakil Bupati yang luar biasa. Jadi dalam deep learning di sini Bapak Ibu ada 3 hal penting yang nanti kami singgung, kami hubungkan dengan Syekhona Khalil Bangkalan sekaligus Hadirotus Syekh. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam deep learning ini terkait dengan pembelajaran bermakna yang tentunya berdasarkan kepada kesadaran diri, spiritual competence. Anak akan sadar setelah dia memperoleh kebermaknaannya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah meaningful learning, yaitu pembelajaran bermakna yang dikontekskan sesuai dengan kebutuhan anak didik.
kadang Bapak Ibu masih sangat teoritik, masih sangat menara gading, tapi belum ditingkatkan pada kondisi real. Kalau di Kabupaten Sumeneb seperti apa kondisinya, dan ini yang perlu kita kembangkan bersama-sama. Tetapi dalam hal ini anak juga dikembangkan dengan joyful learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini Bapak Ibu, baik secara fisik, secara sosial nanti kami sampaikan, begitu juga budaya lokal luar biasa di Sumeneb, dan ini juga terkembangkan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kerangka pembelajaran mendalam, tentunya yang akan dikembangkan adalah berkaitan dengan belajar Pancasila. Kalau di madrasah namanya tidak hanya plus pelajaran Pancasila, tidak hanya plus adanya rahmatan lil alamin. Nah ini Bapak Ibu, di dalam pengembangan kerangka pembelajaran, tentunya Bapak Ibu itu mulai dari lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran, juga praktek pedagogis. Yang tentunya anak-anak nanti akan mengalami proses pembelajaran, pengalaman pembelajaran luar biasa. Bagaimana dia memahaminya, tidak hanya itu, dia juga bisa mengaplikasinya dan juga merefleksikannya. Sehingga nanti akan mendapatkan pemahaman, pengalaman, ilmu yang bermakna, dan anak pun akan senang dalam melakukannya, akan memperoleh sebuah kesadaran. Yang tentunya dalam hal ini Bapak Ibu diikuti dengan berbagai hal Bapak Ibu, berbagai prinsip-prinsip tadi yang membirakan, yang bermakna dan persaudaraan, sehingga nanti anak-anak kita punya dimensi profil lulusan yang seperti apa? Anak-anak yang beriman, yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus juga mempunyai kewarganegaraan yang kuat, bangga terhadap bangsanya, terhadap daerahnya, kemudian juga penalaran yang kritis, dia mempunyai kreativitas yang tinggi, tidak hanya ikut-ikutan tetapi juga mengembangkan potensinya, dan juga berkolaborasi, sehat dan juga mandiri, dan juga bisa mengkomunikasikan dalam bentuk yang lebih luas. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam konteks ini beberapa pemikiran terkait dengan contoh baik yang sudah dilakukan Mbah Khalil Bangkalan ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya katakan menjadi sebuah tonggak pendidikan di Indonesia itu sangat layak, malah melampaui dari yang telah ditargetkan dalam bangsa kita. Yang pertama Bapak Ibu, penalaran kritis melalui best practice, luar biasa. Beliau menulis apa yang dialami, yang diwujudkan dalam berbagai karya kitabnya. Coba kalau anak-anak kita Bapak Ibu dengan berbagai strategi pembelajaran, metode pembelajaran, menulis apa yang dialami, luar biasa dampaknya. Pemahaman, pemaknaan akan dapat di dalamnya. Begitu juga penalaran kritis dengan apa? Menyadur kitab lain dan kitab sendiri. Ini Bapak Ibu untuk meningkatkan pemahaman bermaknaan Bapak Ibu penting untuk penalaran kritis dengan apa? Menyadur kitab. Kalau kita misalnya tidak punya kitab, luar biasa bisa melihat sebuah observasi yang ada di sekitar kita, ada kitabnya dibuka dan sebagainya. Sekarang anak-anak untuk belajar baca, Masya Allah susahnya luar biasa Bapak Ibu. Nah ini bisa kita ambil pemikiran sekaligus contoh baik beliau. Kemudian Bapak Ibu menulis syair-syair penuh makna dan hikmah, luar biasa. Syair-syair ini kan membahasakan dengan bahasanya sendiri, dengan nilai artistik yang luar biasa. Ini sekarang berkurang. Nah, coba kalau dikembangkan itu menjadi sesuatu yang asik. Kalau sekarang itu istilahnya dengan pola-pola pantun itu kan asik. Nah ini beliau Mbah Khalil Bangkalan luar biasa, syair-syair, dan itu juga bisa dikembangkan dalam bentuk-bentuk ekspresi yang lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kemandirian, menyalin kitab alfiyah yang untuk bekal saat mengaji di Arab dan juga saat mengaji di pondok pesantren. Ini Bapak Ibu, beliau itu mandiri. Sekarang coba Bapak Ibu, generasi-generasi kita adalah generasi strawberry. Ya Allah, dari figurnya, performnya kelihatan bagus, tapi tidak tahan uji. Bagaimana untuk meningkatkan kemandiriannya? Selanjutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan kewargaan, menulis dengan huruf pegon khas Indonesia dan anti penjajah dengan hubbul waton minal iman. Ini suatu pemikiran dan sekaligus contoh beliau luar biasa yang sekarang perlu dikembangkan kembali Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, menyangkut keimanan. Tujuan pendidikan yang beliau kembangkan apa? Membentuk manusia bermoral sehingga mengembangkan pendidikan akhlak baik diri, orang tua dan guru.
Coba sekarang Bapak Ibu berkaitan dengan tujuan pendidikan masih sangat kurang berkaitan dengan moral, yang tentunya harus dikawal secara baik mulai dari anaknya, orang tuanya sampai guru-gurunya. Nah ini bagaimana kita bisa mengambil banyak perilaku yang beliau lakukan sampai yang terkait dengan hormat dengan gurunya, hormat terhadap kiainya, dan luar biasanya. Ini menjadi makna yang luar biasa yang perlu kita kembali bersama-sama. Yang tidak kalah pentingnya yaitu ya Allah berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Keimanan dan perilaku makom wali. Nah ini yang menurut saya termasuk di atasnya, karena di lingkungan kita, masyarakat kita, untuk makom ke situ bisa dihitung jari Bapak Ibu. Riadohnya, sufinya, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, sampai ketika beliau ada di tanah suci melakukan ketika untuk buang air kecil, buang air besar, itu keluar dari daerah Mekah, daerah haram. Itu kan luar biasa, sebuah sufi riyadhah yang luar biasa, dan itu mempunyai bekal untuk pengembangan ilmu ke depannya. Nah, selanjutnya Bapak didik yang dibekali oleh ilmu dohir dan ilmu batin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga menjadi pemikiran kita bersama-sama, dan itu bisa dikembangkan di lingkungan NU. Kalau di luar NU untuk ilmu batin mungkin sedikit perlu diadaptasikan. Tapi sebenarnya ketika kita misalkan Bapak Ibu mau belajar, kita kirimi Fatihah dulu pada guru-guru kita, itu ilmu batin. Kita mau bertemu dengan ngirimi Fatihah, itu ilmu batin, dan banyak sekali contoh-contoh yang bisa beliau lakukan di dalam pengembangan ilmu, baik ilmu dohir atau ilmu batin. Selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan pemikiran dan contoh baik atau Syekh Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim luar biasa. Yang pertama berkaitan dengan keimanan dan kewargaan. Sekarang kritis Bapak Ibu, berpikir kritis, tidak adanya pemisahan antara ilmu dan agama, dan ini luar biasa sekarang menjadi panduan di dalam bangsa dan bernegara kita, sehingga kita termasuk negara yang menjalankan ajaran-ajaran agamanya tapi bukan negara agama. Ini kan sebuah pemikiran yang sekaligus sudah dipakai oleh bangsa kita, yaitu negara-negara yang menjunjung tinggi terkait dengan agama. Tidak ada pemisahan sekuler dan lain sebagainya, tetapi menjadi negara yang diberikan keluasan, karena di Indonesia tidak hanya satu agama tapi ada 6 agama. Yang selanjutnya berkaitan dengan kewargaan dan keimanan Bapak Ibu. Tujuan pendidikan memanusiakan manusia yang sempurna. Coba, ini luar biasa, di atas, kalau saya di atas tadi tujuan pendidikan yang nasional kita, memanusiakan manusia yang sempurna. Dan inilah yang perlu kita kembangkan bersama-sama, sehingga melihat manusia ini merupakan sebuah potensi yang harus dikembangkan sehingga menjadi manusia yang sempurna, yang tentunya mulai memiliki potensi kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, keimanan pendidikan memuat nilai moral dengan nilai sofistik dan ilahiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, baik Mbah Hasyim ataupun Mbah Khalil Bangkalan, memang di atas rata-rata, dan itu memang makomnya makom wali, sehingga dalam sisi ini memang kita perlu belum bagaimana untuk bisa menyemainya sampai ke sana, khususnya kepada anak didik kita. Dan ini ya minimal kita menghindari dari barang-barang yang haram, syubhat dan lain sebagainya, sehingga akan mendekatkan kepada ilmu-ilmu yang kita pelajari, memberikan kebermanan ke depan, tidak hanya apa yang kita praktekkan tapi nilai-nilai yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu tentang kewargaan, dengan menerapkan prinsip zaman dan kehidupan dan pembelajaran Bapak Ibu, tasamu, tawazun, ta'atul, tawasud, ini luar biasa. Di dalam konteks ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah menjadi prinsip yang dikembangkan di dalam pembelajaran kita, moderasi beragama. Ini tidak lepas dari pemikiran beliau atau Syekh. Nanti sekarang dikembangkan dengan berbagai prinsip-prinsip yang lainnya lagi. Selanjutnya nanti yang tentunya mengacu kepada prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Dan yang terakhir Bapak Ibu berkaitan dengan keimanan peserta didik agar memurnikan niat, zuhud, tawadhu, hormat terhadap guru, ustadz, sabar, qanaah dan lain sebagainya. Ini yang memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Mungkin kalau zuhud agak repot ya anak-anak kita, ternyata mungkin zuhud yang
lebih ringan lah. Misalkan saja ya tidak artinya tidak ingin memiliki yang bukan haknya ataupun melakukan yang berkaitan dengan kemaksiatan. Ini akan ikut memberikan makna ilmu yang tidak pelajari oleh anak didik kita, baik di sekolah, di pondok pesantren, di perguruan tinggi ataupun yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pengembangan itu ada beberapa strategi pengembangan deep learning dalam pembelajaran berbasis pemikiran dan praktek baik Syekhona dan Khatib. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah bagaimana memusatkan pembelajaran pada kompetensi global Bapak Ibu yang berbasis kepada potensi diri, ramah lingkungan dan budaya lokal. Banyak sekali budaya lokal yang ada di lingkungan kita, potensi-potensi yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan, kita kembangkan dalam konteks yang lebih luas. Bapak Ibu, mungkin sekilas kita bisa belajar dengan Iran bagaimana mengembangkan nuklirnya. Ini dalam konteks pengembangan potensi yang kita miliki, ramah lingkungan dan lain sebagainya. Lingkungan kita luar biasa, silakan bisa dikembangkan bersama-sama. Yang kedua Bapak Ibu, aksi nyata. Tidak hanya teori untuk teori Bapak Ibu. Mari kami sangat mengharapkan sekali di Sumeneb aksi nyata yang berkesinambungan Bapak Ibu. Kadang program-program di lingkungan NU tidak berkesinambungan, sekali selesai kemudian tidak ada kelanjutannya Bapak Ibu, atau mungkin banyak di teori-teorinya tapi di aksi nyatanya. Mari Bapak Ibu kita kembangkan pembelajaran berproses proyek dengan daya dukung dan karakteristik peserta didik kita. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi Bapak Ibu secara produktif dan terpublish secara masif. Mari anak-anak kita bahkan yang memanfaatkan teknologi Bapak Ibu, tapi teknologi tidak hanya untuk main game. Itu kalau karena apa? Gurunya tidak mengembangkan ke sana. Dan yang keempat adalah pemberdayaan potensi maksimal dan keteladanan guru dalam pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak melihat banyak ada pesantren yang mungkin karena sesuatu hal sehingga mengalami degradasi moral para pendidiknya. Ini Bapak Ibu, mari kita berdayakan potensi maksimal keteladanan guru, ada dosen dalam pembelajaran. Yang kelima, memberikan ruang eksplorasi potensi pendidik secara maksimal dan mengembangkannya dalam berbagai talenta. Banyak potensi anak didik kita, malah kadang di luar ekspektasinya. Dan yang keenam, Bapak Ibu, menciptakan ekosistem pendidikan yang religi, mapan, dan ekspresif. Eksplorasi yang bagus, anak-anak bisa dikembangkan dalam bentuk ekspresinya. Ini menjadi wadah. Kalau tidak di wadah, nanti anak-anak akan menempatkan, akan melakukannya di luar itu. Yang ketujuh adalah mengembangkan dan mengkolaborasikan lingkungan menjadi sumber, media, dan alat peningkatan pembelajaran. Di lingkungan kita banyak sekali Bapak Ibu potensi yang bisa dikembangkan bersama-sama. Yang kedelapan adalah membiasakan karakter Aswaja An-Nahdiyah dimanapun, siapapun dan kapan berada, menjadi karakter bangsa dan dunia. Dan yang kesembilan adalah al-muhafadzah ala qadimi sholih wal akhdu bi jadidil aslah. Dan ini Bapak Ibu yang kami hormati, 9 strategi pengembangan deep learning dalam berbasis pemikiran dan praktik baik dan Khatib Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mudah-mudahan kita semuanya terus mengembangkan potensi anak didik kita dan terus memberikan nilai tambah untuk generasi yang akan datang melalui Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Banyak potensi-potensi yang kita kembangkan bersama-sama. Jadi kami cukupkan sekian. Mohon maaf. Allahumma fiq ala. Assalamualaikum.